Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mem Harni. Kali ini materi kita adalah SBDP. Hai adik-adik, perkenalkan Kak Leo dan Kak Cindy. Kami akan menjelaskan tentang pola lantai. Lantai dalam seni tari adalah garis-garis di lantai yang dilalui penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lain. Pola yang juga disebut garis imajiner ini sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Garis tersebut dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari ketika sedang memperagakan tarian. Fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerak tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan menciptakan kekompakan antar anggota penari. Dengan adanya pola lantai, tarian yang disajikan akan lebih indah dan menarik untuk ditonton. Sebenarnya dalam pola lantai terdapat berbagai gerak dasar. Tujuan dengan menguasai pola lantai yaitu penari akan lebih mudah melakukan perpindahan gerak, sehingga sang penari akan mengetahui area mana yang menjadi area miliknya tanpa harus khawatir mengganggu atau bertabrakan dengan area penari lainnya. Garis lurus sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pola lantai juga mengalami pengembangan, yaitu ada beberapa pola lantai berupa zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Pola lantai melengkung juga mengalami banyak perubahan. Ini adalah gambar jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai lurus vertikal memiliki arti lurus memanjang. Para penari berjumlah lebih dari 1 orang dan membentuk formasi lurus baik dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Pola lantai ini biasanya digunakan pada tari klasik karena pola lurus memberikan kesan yang sederhana tetapi tetap kuat. Biasanya dipakai di tari serimpit, tarian Jawa Tengah, tari Yospan, tari Pasambahan dari Sumatera Barat, tari baris cengkedan dari Bali. Dua, pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya seperti pola lurus vertikal, di mana mengikuti lantai bergaris lurus. Hanya saja pada lantai horizontal bentuk barisannya dari kanan maupun dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ada beberapa penafsiran yang mengenai pola tari horizontal. Pola horizontal disebut melambangkan adanya ikatan antara manusia dengan manusia yang lain. Pada hakikatnya, manusia pasti memerlukan manusia yang lainnya. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Tarian daerah. 4. Pola lantai garis melengkung. Pola garis melengkung sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Pola garis yang melengkung akan memberikan kesan yang lembut tetapi lemah. Tarian rakyat dan tarian tradisional banyak menggunakan pola lantai ini. Manfaat pola lantai yang pertama, menjaga setiap penari agar tidak tabrakan. Yang kedua, membantu penari menentukan gerakan selanjutnya. Ketika penari berpindah dari area satu ke area yang lain, maka gerakan mereka pun akan berbeda juga. Dengan adanya pola lantai, maka penari bisa menentukan geraknya masing-masing. Ketiga, penari lebih energik. Pentingnya memahami pola lantai dan mengaplikasikan ke dalam tarian mampu membuat penari terkesan lebih energik dan menarik. 4. Menciptakan kekompakan. Memahami pola lantai mampu menciptakan kekompakan antar penari, karena setiap penari akan terlihat bergerak leluasa memenuhi panggung dengan kompak tanpa perlu berkomunikasi secara verbal. Semua gerakan telah diatur melalui pola lantai yang diciptakan oleh para koreografer.
Yang kelima, ciri khas suatu tarian. Pola lantai merupakan ciri khas dari suatu tarian. Masyarakat atau para penonton akan lebih mudah mengetahui ciri khas dari tari tradisional tersebut melalui pola lantai pada tarian. Contoh tarian yang menggunakan pola. Pertama, tari Bedaya Semang. Bedaya Semang berasal dari Yogyakarta yang termasuk ke dalam jenis tari klasik. Ini adalah contohnya. Tari ini memiliki pola lantai dan makna tertentu. Salah satu pola lantai pada tari Bedaya ini adalah rakit jalur. Pola lantai ini menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu rasa, cahaya, sukma, nafsu, dan perilaku. Yang kedua ada tari Jaran Kepang. Tari Jaran Kepang juga berasal dari Yogyakarta. Berdasarkan koreografi, tarian ini termasuk ke dalam jenis tari rakyat dengan memiliki pola lantai gabungan antara unsur lengkung dan unsur lurus. Pola yang digunakan pada tarian ini yaitu pola melingkar, garis lurus ke depan dan garis horizontal. Ya, kalau kita lihat tarian Jaran Kepang ini seperti tarian kuda lumpik. Selanjutnya ada tari pendet yang merupakan tarian populer yang berasal dari Bali. Tari ini lahir ketika ada ritual sakral odalan di pura dengan cara memendek. Setelah pendeta Hindu memandangkan mantra, maka mereka akan memendek. Pola lantai yang digunakan pada tarian ini berupa pola huruf V. Pola lantai lurus dan menghadap ke samping, kanan, dan kiri. Pola tersebut sederhana dibanding dengan tarian pendek lainnya. Ini adalah contoh seperti gambar di samping. Pola lantai tari menjadi bagian penting yang harus diketahui oleh para penari. Banyak manfaat yang diperoleh ketika menguasai pola lantai. Tidak hanya pertunjukan tarinya saja yang bagus dan menarik, tetapi mempermudah penari dalam melakukan gerakan. Baiklah, itu saja yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang Mem Harni sampaikan dapat kamu simak dan pahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa seperti biasa, klik like, subscribe, dan ubah tanda loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi video-video dari Tasik selanjutnya.